Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mungkin Mbak Ada boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, baik. Selanjutnya saya absen dulu ya. Yang pertama Agi Abizah, Fajrin Adelia, Fitria Kuncara, Meidi Yolania, Nanditya Fianti, Milani Tanya, Lentera Faradiba. Gimana ya? Sakit Bu. Oh sakit, oke. Oke. Sebelum memulai, saya akan mereview materi yang sebelumnya saya ajarkan pada minggu lalu. Mungkin salah satu bisa menjawab, memberikan rangkuman minggu lalu. Ya, Mbak Milani. Teknologi adalah seluruh sarana yang kemudian menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan serta kenyamanan hidup manusia. Oh iya, baik. Satu lagi mungkin. Oke, Mbak Adel. Secara waktu itu, pengertian teknologi adalah sebagai ilmu pengetahuan dan mempelajari mengenai keterampilan dalam menciptakan alat membantu orang dunia membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian dari teknologi. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang jenis teknologi. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengenai jenis teknologi, agar bertambahnya pengetahuan kita dalam pemanfaatan teknologi yang ada. Kemudian menjadi termotivasi hal baik seperti pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Oke. Mungkin di sini ada dua gambar. Saya kasih waktu kalian untuk mendefinisikan satu kata aja. Ini gambar apa gitu ya? Mana? Mungkin dari Mbak Meidi, ini yang sini gambar apa Mbak? Video call. Oke. Oke, kalau Mbak Fianti, mungkin pendapat lain ini gambar apa? Lagi virtual meeting ya Mbak? Oh iya, terus gambar yang kedua mungkin Mbak Adel, ini apa? Itu gambar vektor, jadi kalau dalam tema minggu kan membaca salah menggunakan gerbang ya, dan sekarang sudah ada alat itu. Iya. Nah, selanjutnya ini ada dua gambar lagi, mungkin dari Mbak Fitri, ini apa? Online shop ya. Mbak Agi, yang ini apa kira-kira? Oke. Bisa saya tambahkan lagi, ini adalah seorang dokter ya. Mungkin ini sedang memakai stetoskop, kemudian ada gadget yang digunakan ketika bekerja. Nah, saat ini teknologi telah hadir di berbagai bidang sesuai juga dengan kebutuhan manusia. Dengan adapun jenis teknologi umumnya ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ini ada di bidang informasi. Teknologi informasi atau TI merupakan suatu teknologi yang mempermudah manusia dalam menyampaikan informasi kepada satu sama lain dengan tepat dan cepat. Teknologi ini sendiri terdiri atas perangkat lunak serta perangkat keras yang dibutuhkan dalam menyampaikan informasi tersebut. Nah, contoh dari bidang informasi sendiri itu ada website, televisi, radio, dan lain sebagainya. Mungkin di sini salah satu bisa menyebutkan lagi contoh dari bidang informasi, mungkin Mbak Meidi. Di bidang informasi di sini ada website, televisi, radio, mungkin teknologi lainnya. Ya, bisa jadi sosial media. Kemudian yang kedua, bidang komunikasi. Nah, teknologi ini membantu manusia dalam berkomunikasi antar sesamanya serta dalam menggunakan perangkat tertentu. Jenis ini yang mungkin saat ini paling terasa di berbagai kehidupan manusia. Nah, contoh dari teknologi komunikasi sendiri diantaranya ada email, ada smartphone, serta aplikasi pesan singkat. Biasanya ada WhatsApp, ada Line, seperti itu.
Nah, kemudian yang ketiga ada bidang transportasi. Boleh saya minta bantuan Mbak Fianti untuk membacakan ini? Bidang transportasi. Teknologi transportasi sebagai suatu perangkat yang membantu manusia melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang cepat. Kehadiran ini juga kemudian membuat mobilitas manusia menjadi lebih efisien. Contohnya kereta api, pesawat, kereta listrik, mobil listrik, dan lain-lain. Baik, kemudian ada bidang pendidikan. Nah, siapa sangka jika pada suatu sistem pendidikan di dalamnya terdapat unsur teknologi. Nah, jenis ini kemudian diciptakan untuk dapat meningkatkan kinerja pembelajar. Teknologi kesehatan atau medis sendiri memiliki cakupan yang sangat luas. Inovasi ini kemudian bermanfaat dalam memelihara kesehatan manusia, juga mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan. Contoh di bidang ini sendiri diantaranya pada termometer, stetoskop, kemudian alat suntik, infus, software konsultasi kesehatan seperti mungkin Halodoc, kemudian ada lagi Peduli Lindungi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada di bidang pertanian. Di bidang pertanian ataupun agrikultur juga menggunakan teknologi berupa mesin ataupun teknik budidaya tertentu. Tujuannya diantaranya adalah meningkatkan produksi pertanian. Nah, contoh diantaranya tadi yang disebutkan oleh Mbak Adel itu adalah traktor, kemudian alat pengering hasil panen, mesin pemilah bibit, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ada manfaat teknologi. Nah, yang pertama adalah mudah menerima informasi. Kita biasanya dapat menerima informasi bisa melalui koran, kemudian berita yang ada di HP. Nah, itu lebih efektif lagi penerimaan informasi yang dari HP. Karena kalau dari koran itu biasanya kita harus beli dulu, terus kita pakai kertas, jadi kan nggak efisien ya. Kemudian yang kedua, mudah berkomunikasi dengan menggunakan biasanya WhatsApp, kemudian aplikasi pesan singkat lainnya. Yang ketiga adalah belanja lebih praktis, menggunakan fitur belanja online seperti yang gambar pada awal tadi. Kemudian yang keempat ada pembelajaran menjadi lebih praktis. Nah, sebetulnya saya tadi menampilkan yang pertama itu adalah orang ketika melakukan pembelajaran secara daring. Nah, tapi juga bisa termasuk dalam video call tadi ya. Kemudian yang kelima ada mempermudah transaksi keuangan dengan adanya bank, kemudian ada m-banking, seperti itu lebih memudahkan manusia dalam bertransaksi. Bentar. Yang keenam adalah mempermudah diagnosis suatu penyakit. Nah, selanjutnya ini saya ada soal, ini dikerjakan dengan individu ya. Saya beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal. Waktunya 1 menit lagi ya. Iya.
Baik, untuk waktunya sudah habis. Angkat tangannya. Enggak. Oke. Nah, setelah kalian sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi soalnya, sekarang kita akan diskusi tanya jawab atas jawaban yang udah kalian tulis. Mbak Adel sudah selesai, Mbak Adel? Sudah. Oke, nomor 1 ini adalah sebutkan jenis-jenis teknologi dalam berbagai bidang. Mungkin dari Mbak Milani, jawabannya apa? Jawabannya ada 6. Oke, boleh disebutkan? Yang pertama ada bidang informasi, komunikasi, pendidikan, pertanian, transportasi, dan kesehatan. Ya, baik. Berdasarkan materi yang saya paparkan tadi ada 6 ya. Ada di bidang informasi, kemudian komunikasi, pendidikan, pertanian, transportasi, dan kesehatan. Nah, soal yang kedua adalah jelaskan jenis teknologi dalam bidang komunikasi. Mungkin ada yang mau menjawab sebelum saya tunjuk? Oke, Mbak Fitri, silakan. Teknologi ini berfungsi dalam komunikasi antar individu serta dalam menggunakan perangkat tertentu. Jenis ini yang mungkin saat ini paling terasa di berbagai kehidupan manusia. Ya, benar. Jadi bidang komunikasi ini sangat penting dan sangat berperan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga ada contoh teknologi di bidang komunikasi. Mungkin Mbak Fianti boleh dijawab. Contoh teknologi komunikasi diantaranya dari email, smartphone, serta aplikasi pesan internet. Ya, benar. Kemudian pertanyaan terakhir, sebutkan manfaat dari teknologi yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin Mbak Medi. Manfaat teknologi itu bisa pertama memudahkan dalam informasi, terus yang kedua itu memudahkan dalam transaksi keuangan, terus yang ketiga ada memudahkan dalam belajar, terus yang keempat kemudahan tenaga medis untuk mendiagnosa suatu infeksi. Oke. Sudah? Mungkin jawaban dari Mbak Medi kurang lengkap ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Agi. Mungkin ada kemudahan dalam komunikasi sama kemudahan dalam belajar online. Ya, benar. Jadi manfaat teknologi yang saya ajarkan tadi ada 6 ya. Yang pertama dalam menerima informasi, transaksi keuangan, dalam pembelajaran, dalam tenaga medis, berkomunikasi, dan berbelanja online. Nah, mungkin hari ini cukup sekian pelajaran pada mata kuliah hari ini. Sebelum menutup, mungkin bisa disimpulkan Mbak Adel, apa yang Mbak Adel dapat dari pelajaran hari ini? Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran ini adalah terdapat beberapa jenis dari teknologi yang berpengaruh dan berdampak besar dalam kehidupan manusia. Teknologi sangat bermanfaat bagi semua manusia karena telah memiliki kebutuhan sehari-hari dari manusia itu sendiri. Iya, benar. Selanjutnya, saya ada tugas, ini dikerjakan di rumah, dikumpulkan untuk minggu depan ya. Saya kirim melalui WA group, nanti bisa dikerjakan. Oke. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mungkin dari Mbak Fitri bisa dipimpin doa untuk mengakhiri. Baik, terima kasih anak-anak sudah datang pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.